Dan yang bikin beda adalah Ibis Park itu sekarang udah ditutup. Jadi gitulah cerita tentang sejarah dan fakta unik Cianjur. Beberapa jam dari puncak kalian bisa main nih ke daerah Cianjur. Ada bukit. Oh my god. Wow. Wow, Masya Allah. Assalamualaikum, halo teman-teman. Balik lagi di channel aku, Novitan. Hari ini tanggal 18 April, hari Jumat 2025. Aku tadi start dari rumah jam 6:05 pagi. Ini aku mau mengarah ke Cianjur. Nah, aku penasaran sih. Sebenarnya aku udah pernah lewat Cianjur, tapi bukan naik motoran gitu loh. Jadi aku penasaran kalau mau lewat Cianjur. Beberapa destinasi tuh banyak banget ya, curug-curug yang di Cianjur tuh bagus-bagus banget. Jadi aku mau ke salah satunya, yaitu Curug Citambur. Nanti ini aku skip dulu perjalanannya. Aku akan lanjutkan di Puncak Pas ya. Jadi ikutin terus ya. Oke, aku lanjut lagi. Ini aku udah di puncak. Dan di sebelah kanan aku arah ke Jakarta nih one way. Tadi baru banget mulai one way-nya. Alhamdulillah tadi ternyata one way-nya tuh ke arah puncak ya jam segini. Sekarang itu di jam 9 pas aku udah sampai di Puncak Pas. Pagi ini aku start dari puncak menuju Cianjur. Tepatnya itu aku ke Curug Citambur. Udaranya sejuk di sini, cenderung masih hangat sih karena mataharinya tepat banget nih di atas aku. Dan jalannya alhamdulillah lancar banget. Dari tadi belum nemu macet yang gimana, paling tadi di Simpang Gadok itu ada macet sedikit. Masih oke sih, masih ramai lancar. Dan inilah puncak di 18 April 2025. Jadi suasananya masih sama terakhir aku kesini tuh di bulan Februari. Dan yang bikin beda adalah Ibis Park itu sekarang udah ditutup, udah nggak ada, udah dibongkar. Paling tadi sisa puing-puingnya aja sih, besi-besinya gitu, besi bekas kincir angin mungkin ya, biang lala kincir angin. Nah, di sebelah kanan nih ada Masjid Atta-Awun. Nah, selama ini tuh aku mikirnya namanya Attawun, ternyata Atta-Awun ya. Tuh baru tahu juga. Nah, udah ada tuh tulisan di atas Puncak Bogor. Kita udah sampai di Puncak Bogor, tapi belum sampai Puncak Pasnya. Alhamdulillah banget cuacanya pagi ini cerah. Cerah banget, Masya Allah. Semoga terus ya seharian begini. Sampai nanti aku di Curug Citambur. Ini dari sini, dari titik ini sekarang masih 110 kilo lagi nih aku ke arah Curug Citambur. Dan kalian tahu gak sih, Cianjur tuh terkenal banget sama suasananya tuh yang adem dan pastinya alamnya tuh indah banget. Karena di sana tuh karena di sana itu banyak banget terdapat curug-curug. Banyak sih curug di sana tuh yang cukup terkenal. Ada Curug Cikondang, terus Curug Ngebul, Curug Ceret, Curug Citambur nih yang mau aku datengin, dan curug-curug yang lainnya. Itu banyak banget sih. Dan ini aku dapat update juga. Wah, Masya Allah ya,
Pemandangannya luar biasa sih, cerah. Jadi bisa menikmati pemandangan kanan. Wow, inilah dia Puncak Pas. Gak pernah bosan aku kesini karena ya pemandangannya Masya Allah. Aku lanjut. Dapat info dari sosial media, Telaga Saat sekarang udah jalanannya udah bagus. Tapi ya itu belum semua, masih setengahnya ya arah-arah mau ke Telaga Saatnya. Mudah-mudahan secepatnya semuanya jalanannya bagus ya. Kalau udah bagus nanti aku rencana mau ke sana sih, mau ke Telaga Saat. Soalnya jalanannya berbatuan dan batunya tuh tajam-tajam. Jadi kayak sayang aja gitu motor. Bagus banget Masya Allah. Hamparan bukit-bukit. Nah ini di sebelah kiri aku ada Malrimba Garden. Ini aku sering banget lewat sini tapi belum pernah mampir sih. Di dalamnya tuh apa sih, resto kali gitu ya. Nah ini ke sebelah kiri tuh, ke jalan Telaga Saat. Nah ini puncak masih belum banyak perubahan sih. Kalau dari bulan Februari kemarin masih sama di bulan April ini. Ya paling yang berubah hanya Hibis Park aja, yang udah nggak ada sekarang. Ya ini walaupun terang tapi udaranya tuh sejuk sih. Udaranya sejuk, enak, cerah, Masya Allah lah. Wow, sebelah kanan pemandangannya. Nanti selain aku mau ngasih tahu jalan yang ada, jalan dan pemandangan yang ada di Cianjur, aku juga mau ngasih info kalian tentang fakta dan sejarah yang mengenai Cianjur. Nah ini udah ada tadi tugu selamat datang di Cianjur. Nah bentar lagi kita udah mau sampai Puncak Pas. Nah ini dia Puncak Pas. Wow. Nah udah sampai di Puncak Pas. Ini ada nih tugunya nih. Kita udah memasuki daerah Cianjur nih, mulai dari sini. Dan perjalanan ke Cianjur ini aku kameranya ditaruh di helm, jadi biar kelihatan gitu pemandangan kiri kanannya. Kalau di chest strap tuh sebenarnya kelihatan, tapi kayak nggak, kalau misalnya ada ke kanan atau ke kiri itu nggak terlalu nggak terlalu kelihatan banget gitu. Kalau misalnya di kamera kan kita bisa nengok ya kiri dan kanan. Dan sekarang aku taruh kamera itu di helm. Helmnya aku pakai helm half face, bukan yang full face gitu. Jadi taruhnya tuh di dekat mulut sih, lebih tepatnya di depan mulut gitu, di kaca helm ditempelin kameranya. Dan semoga ini hasilnya stabil ya. Kalau di chest strap kan dia guncangannya tuh nggak terlalu banyak, jadi plus minus lah. Kalau di chest strap taruhnya lebih stabil dan guncangannya juga nggak terlalu banyak, tapi ya minusnya nggak bisa ngelihat kiri kanan. Kalau di helm kadang tuh kemarin aku tes, kalau misalnya lewatin polisi tidur atau jalan-jalan yang lumayan bumpy gitu,
itu agak sedikit shaking, tapi nggak yang shaking banget sih, masih nyaman dilihat lah. Karena Cianjur itu yang aku bilang pemandangannya itu indah banget, jadi aku mau abadikan keindahan Cianjur, pemandangannya itu, jadi bisa tengok kiri dan kanan gitu. Kalian tuh pernah, pasti sebagian besar kayaknya udah pernah ya main ke Cianjur. Tapi kalau yang belum, kalian kayaknya wajib coba sih kesini. Soalnya daerahnya tuh nggak cuman adem dan punya pemandangan yang indah, tapi juga punya sejarah yang dalam banget sih. Dan faktanya tuh dibalik Cianjur tuh banyak fakta unik yang bikin kita tuh kayak, wah ternyata oke lah ya. Kalau dengar nama Cianjur, yang langsung kebayang pasti suasananya yang adem, pemandangannya yang hijau, sama makanannya yang enak-enak. Tapi ternyata Cianjur bukan cuma soal keindahan, ada cerita panjang di balik kota ini. Cianjur itu berdiri sejak tahun 1677. Pendirinya dipelopori sama seseorang bernama Wiratanusatu atau yang dikenal juga dengan Dalam Cikunduk. Awalnya, Cianjur adalah bagian dari kerajaan Sunda, terus berkembang jadi daerah agraris yang subur banget karena tanahnya tuh kaya dan cuacanya juga mendukung. Nama Cianjur sendiri katanya gabungan dari Ci yang berarti air dan Anjur yang artinya mengalir. Karena di sini banyak banget sumber air alami. Sejak dulu Cianjur juga dikenal sebagai daerah penghasil beras terbaik. Ya siapa sih ya yang gak tahu sama beras dari Cianjur. Ada juga tradisi unik kayak ngaos, mamaos, dan main po yang sampai sekarang masih dijaga sama masyarakat Cianjur. Selain sejarahnya, Cianjur juga punya banyak fakta seru loh. Misalnya, Cianjur dikenal sebagai tempat asal beras pandan wangi, yang wanginya tuh, wah, wangi banget deh. Dan punya tekstur yang pulen, pokoknya juara deh. Terus, Cianjur juga disebut kota santri. Di sini banyak pondok pesantren besar, salah satunya itu adalah Ponpes Al-Ittihad, yang udah berdiri sejak puluhan tahun. Yang uniknya lagi, Cianjur tuh punya kawasan dengan bahasa budaya yang masih sangat kental, kayak di daerah Cibodas dan Cipanas. Oh iya, Cianjur juga terkenal dengan tradisi ngabekta pusaka, sebuah upacara adat buat ngarak benda pusaka leluhur keliling kota sambil mendoakan keselamatan warga. Sayangnya tahun 2022 kemarin, Cianjur sempat dilanda bencana besar. Tanggal 21 November 2022, gempa bermagnitudo 5,6 mengguncang Cianjur. Pusat gempa ada di daratan, bukan di laut. Jadi dampaknya benar-benar terasa banget. Banyak rumah yang roboh, sekolah-sekolah rusak, bahkan jalanan sempat terputus. Korban jiwa pun gak sedikit. Rasanya berat banget buat masyarakat di sini ya. Tapi di balik kesedihan itu ada semangat luar biasa dari warga Cianjur. Semua saling bantu, dari relawan lokal sampai bantuan dari luar daerah. Semuanya bergerak. Pemerintah juga langsung ngadain program Cianjur Bangkit buat mempercepat pemulihan. Mulai dari bangun rumah tahan gempa, sekolah darurat, sampai trauma healing buat anak-anak. Bisa dibilang dari tragedi itu lahir kekuatan baru, semangat gotong royong yang gak pernah luntur. Hari ini Cianjur terus berbenah dan bangkit. Dari tanah yang subur, budaya yang kuat, sampai semangat warganya yang luar biasa. Cianjur membuktikan kalau luka bisa sembuh, asal kita terus bergerak bareng-bareng. Cianjur, kamu keren deh. Dan monumen Cianjur Bangkit sendiri kalian bisa lihat itu letaknya ada di Jalan Nasional
di Kecamatan Cugenang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Wah, udah ada persawahan. Ini Cianjur terkenal nih sama beras. Beras dari mana? Beras Cianjur. Persawahannya banyak. Kualitasnya bagus, kualitas TOP BGT. Macet, keren macet. Oh, ada bannya bocor, pecah. Tuh. Semangat ya Pak. Wow, itu kabut atau apa? Awan tipis-tipis ya. Oh, Masya Allah. Di bawahnya ada aliran sungai dan ada yang nyuci. Nyuci baju. Wow, ini aku suka nih kalau ke daerah-daerah begini. Ini namanya daerah, kalau dari sini ada Cigenang Kolam Imelda. Ini sih nama jalannya kalau dari Google Maps itu namanya Jalan Insinyur Haji Juanda. Cigenang kali ya, soalnya ada Cigenang kolam renang gitu loh. Masya Allah. Kayaknya Cadas Pangeran. Nah, ini Museum Bangkit. Museum mulu, Tugu Bangkit. Kita berhenti sebentar di sini ya. Lanjut lagi. Setelah tadi berhenti dulu untuk dokumentasiin. Yang tadi aku bilang, Cianjur tuh pernah kena musibah gempa dan longsor pada tahun 2022 itu lumayan cukup besar banget sih, dan beritanya juga cukup menyebar luas. Jadi didirikanlah itu dia Museum Bangkit. Museum sih dari tadi, Tugu Cianjur Bangkit. Museum mulu. Bukan tugu sih, itu monumen tepatnya. Monumen Cianjur Bangkit. Jadi monumen Cianjur Bangkit ini adalah salah satu simbol penting bagi masyarakat Cianjur. Terutama pasca gempa yang kemarin tuh, yang aku bilang yang mengguncang daerah Cianjur pada tahun 2022. Monumen Cianjur Bangkit ini dibangun untuk memperingati kebangkitan dan semangat warga Cianjur dalam menghadapi bencana dan sebagai bentuk penghormatan terhadap para korban yang hilang nyawa dari bencana tersebut. Ini ada 2 cabang. Itu buat yang ke arah sana ya. Jadi pasca bencana itu barulah didirikan monumen tadi tuh, monumen Cianjur Bangkit. Nah, kita udah sampai nih putaran di depan City Mall. Masih di Cianjur kota. Nanti kita akan lewatinnya tuh Cianjur, terus lurus ke Tibeber. Nanti lanjut lagi ke Sukanegara. Nah, ini udah sampai di Taman Selamat. Taman Selamat datang gitu. Namanya tadi Taman Selamat. Dan ini udah jam 9.58. Di jam 10 kurang 2 menit udah sampai di Jalan Raya Cibeber.
Dekat sini ada terminal Pasir Hayam. Lanjut terus, ikutin jalan. Sebelah kanan ada SMK NPP Cianjur. Ini aku jalan 40 sampai 50 km per jam lah. Berarti aku udah dari Jakarta tadi kan jam 6 lewat 5. Sekarang udah jam 10 pas. Aku udah melakukan perjalanan kurang lebih 4 jam. Udah sampai di Cianjur kota. Lumayan cepat sih kalau aku bilang ya, karena tadi ada 2 kali aku berhenti untuk ngecek kamera dan istirahat sebentar. Total istirahat 2 kali, kurang lebih ada setengah jaman lah. Ini karena libur, sepi ya di Cianjur ini. Aku lihat dari tadi rumahnya pada tutup pintu. Ngapain juga yang mau buka pintu ya? Kenapa? Iya sih, debu pinggir jalan soalnya. Tutupan. Bagus tuh sebelah kanan ada sawah dan juga bukit. Tapi ke halangan ini nih perumahan, bisa perumahan rumah-rumah. Ah. Tadi kita udah memasuki daerah Cibeber. Tadi ada Tugu Selamat Datang Kecamatan Cibeber. Jadi kita udah memasuki daerah Cibeber nih. Wow. Masih dibajak sawahnya. Wis panen berarti kemarin. Sekarang mau nanam lagi. Nah, kalau udah sampai daerah Cianjur ini udah lumayan hangat sih. Udah lumayan hangat udaranya, udah nggak sejuk kayak di puncak tadi. Wow. Polusi. Pas banget, untung ada mobil di depan nih, jadi kehalang dari asap knalpotnya truk di depan tuh. Nah, ada bukit, kelihatan nggak tuh bukitnya? Nah, kita istirahat dulu di daerah Cibeber. Ini enak banget pemandangannya, sawah. Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Tadi aku sempat istirahat lagi di daerah Cibeber di warung mie ayam. Itu tuh sederhana tapi pemandangannya bagus banget. Tadi ada sawah.
Tapi ya gitu, sawahnya ada yang dibajak, ada yang lagi dipanen, ada yang hijau, tapi pemandangannya bagus. Sederhana warungnya, tapi tidak dengan pemandangannya. Ya, kita lanjut, masih di daerah Cibeber sih ini. Masih 60 km lagi ke arah Curug Citambur. Alhamdulillah nih cuacanya cerah. Insya Allah cerah terus ya sampai sore. Ini long weekend di daerah Cianjur, memang gak begitu banyak wisatawan yang ke arah Cianjur ya. Nah, mereka tuh banyak di daerah puncak. Jadi harusnya banyak wisata yang bisa dieksplor sih di Cianjur ini. Cuma memang belum begitu banyak wisatawan yang melirik daerah Cianjur. Tapi sebenarnya jujur deh, alam Cianjur tuh bagus banget loh guys. Buat kalian yang pecinta alam atau pemandangan, ini surganya sih aku bilang. Karena dia ada sawah, ada curug, banyak kali curugnya. Terus ada pemandangan bukit. Pokoknya lengkap ya di sini. Jadi kalian tuh disuguhkan dengan pemandangan-pemandangan yang indah. Jadi selain ke puncak, kalian bisa lanjut beberapa kilometer lagi menuju Cianjur. Banyak banget wisata-wisata di sini. Banyaknya curug sih memang di sini. Curugnya tuh banyak banget. Ada mini Niagara. Kita punya mini Niagara di Cianjur. Namanya Curug Cikondang. Oke, kita lanjut terus perjalanannya. Di sini sih kayak nggak akan ada macet sih. Nah, di depan tuh ada sawah. Dari tadi tuh perjalanannya sawah, rumah warga, bukit. Sawah, rumah warga, bukit. Terus ada juga pohon bambu. Hati-hati ya, kalian tetap kalau lewat sini tetap fokus. Karena di kirinya itu jurang gitu loh. Wow. Sialan aku, nggak rata, jalannya berlubang, berkelok-kelok. Jadi emang harus fokus dan pastikan lagi motor kalian tuh sehat. Karena selain berkelok-kelok, dia tuh agak sedikit nanjak. Dan yang penting jangan sampai ngantuk. Bahaya banget guys kalau ngantuk di sini. Udah jalannya berkelok-kelok, nanjak, dan sebelah kirinya itu jurang. Sebelah kirinya itu jurang. Wah. Jadi harus tetap waspada.
seru dari jalan Cianjur gini nih, berkelok-kelok. Seru, aku suka. Nah, tuh. Cianjur terkenal dengan kota santri ya. Katanya tadi ada anak kecil, bapak-bapak mau ke musola, ya mau sholat zuhur. Sholat zuhur, mau sholat Jumat. Banyak banget tambahan jalan nih. Jalannya jadi bergerinjul-gerinjul. Oh. Ada rumah di sini. Bukan rumah ada dia. Kayak tempat peristirahatan gitu. Hati-hati, di depan ada tanjakan curam itu. Pada ngebut juga ya. Nah, ada pusat oleh-oleh sebelah kanan, oleh-oleh BBS. Tuh, fokus jalan, karena jalannya ini keriting banget sih. Kita udah di Sukanagara nih. Jalan Campaka, Sukanagara. Wow. Oh, sebelah kiri. Dari tadi pemandangan yang aku lihat begitu, guys. Tapi harus tetap fokus di jalan. Karena nggak mungkin tengok kiri kanan karena jalannya tuh berkelok-kelok. Nah, ini nanjak lagi. Ini masih jauh sih berkelok-keloknya. Nanti kita akan terus menemukan jalan seperti ini nih. Wow, hati-hati. Tuh, kadang tuh truk-truk aku lihat dari tadi juga jalannya lumayan kenceng loh. Iya, dia nurun soalnya kan. Nurun belok. Jadi kita yang nanjak nih, hati-hati aja deh. Pokoknya aku nggak bosan-bosan ngingetin kalau di jalan tuh fokus, guys. Kalau kalian capek, kalau kalian ngantuk, better tuh istirahat dulu deh. Istirahat setengah jam atau ya paling sebentar 10 atau 15 menit lah. Tapi kalau ngantuk sih beda hal ya. Kalau ngantuk memang harus tidur sih, setidaknya tidur di tempat istirahat mana gitu, tidur dulu setengah jam lumayan. Tapi aku pernah punya pengalaman loh. Waktu itu aku yang bawa motor sih. Itu benar-benar ngantuk banget. Aku tidur istirahat. Itu ada aku tidur 4 jam dan aku ngerasa tuh kayak tidur cuma setengah jam. Wah. Dan kalian tahu gak, aku masih ngantuk, itu bahaya sih. Makanya kalau berkendara pastikan jangan ngantuk deh, biar tetap fokus di jalan. Tapi ini bagus banget sih. Nih, beberapa jam dari puncak kalian bisa main nih ke daerah Cianjur. Jalannya ya Masya Allah,
tapi pemandangannya luar biasa sih. Kalau kalian pernah ngelewatin jalur Cibeber ke Sukanegara di Cianjur Selatan, pasti setuju. Jalannya sekarang mulus banget dan pemandangannya luar biasa. Walaupun beberapa titik memang ada yang agak kurang mulus sih. Tapi di balik mulusnya aspal ini tuh ada perjuangan panjang yang layak kita apresiasi. Dulu, jalur Cibeber ke Sukanegara ini terkenal ekstrim. Jalan sempit, berlubang, tanjakan curam, dan licin kalau hujan. Buat warga, apalagi yang mau bawa hasil pertanian kayak kopi, sayur, sama teh, tantangannya berat banget. Aspirasi warga udah lama banget menggema. Dan akhirnya di tahun 2022, pemerintah Provinsi Jawa Barat bergerak. Pembangunan jalan ini resmi dimulai akhir Mei 2022 dengan target rampung dalam 60 hari kerja alias sekitar Agustus 2022. Membangun jalan di daerah kayak Cibeber itu penuh tantangan. Medan naik turun, tanah labil, cuaca yang sering gak bersahabat, bikin pekerjaan ini jauh dari kata mudah. Beberapa kali alat berat harus berhenti kerja gara-gara longsor kecil dan lumpur. Tapi berkat kerja keras semua pihak, proyek ini terus berjalan sedikit demi sedikit. Total dana yang digelontorkan buat proyek ini mencapai 33,5 miliar. Diambil dari APBD murni Provinsi Jawa Barat tahun 2022. Beberapa ruas yang dibenahi antara lain Jalan Raya Cibeber sepanjang 1,32 km, Jalan Raya Cibeber Sukanagara sepanjang 10,57 km, Jalan Raya Sukanagara sepanjang 2,07 km, plus jalur Sukanagara Sindang Barang sepanjang 14,24 km. Sekarang jalur ini jadi salah satu favorit buat para wisatawan dan komunitas motor. Pemandangan sepanjang jalan, hamparan kebun teh, lembah hijau, dan pegunungan yang bikin mata adem. Gak cuma soal estetik atau wisata aja, buat warga sini, jalan baru ini artinya segalanya. Distribusi hasil panen lebih cepat, akses ke sekolah dan puskesmas lebih gampang, dan harga jual hasil pertanian bisa lebih stabil. Singkat kata, jalan ini ngebuka harapan baru buat kehidupan di Cianjur Selatan. Jadi, kalau suatu hari kalian lewat jalur Cibeber Sukanegara, ingat ya, setiap aspal yang kalian lewati itu adalah hasil perjuangan panjang. Salut buat warga dan semua pihak yang udah kerja keras bangun jalur kehidupan baru ini. Cianjur, mudah-mudahan ke depan makin maju ya. Jalan berkaki, ada monyet. Oh my god, tuh banyak monyet. Takut banget, monyet liar. Tapi mereka gak kenapa-napa kan ya? Maksudnya kayak gak iseng gitu loh. Wah, ini alami sekali ya. Ini ada monyet lagi depan. Bukan. Kirain monyet. Anjing. Iya, kasar banget ya. Masih anjing ya, itu namanya anjing kan. Anjingnya bener penekanan. Kaget banget tadi, sumpah. Wah, seri banget. Aku suka nih jalanan begini, bener-bener kayak wah, nikmati alamnya dapet banget ini sih alamnya. Perjalanannya enak banget. Bener deh, ini udah jam 11:17. Tapi karena kita ada di pegunungan begini nih, pegunungan atau bukit sih nih jatuhnya, ya pegunungan ya harusnya ini. Udah karena di pegunungan gini, jadi tuh adem suasananya. Ada monyet liar, tapi mereka pinter loh.
nggak ke jalan, maksudnya nggak sembarangan lari-larian gitu loh. Jadi mereka di pinggir tadi, tapi kawanan monyetnya banyak banget. Kayaknya warga sekitar udah biasa ya, tapi mereka nggak agresif ya, alhamdulillah. Tapi jujur tadi tuh aku kaget banget sih, ada monyet. Nah, ini udah masuk lagi banyak pemukiman warga. Masih sama ini, kalau aku lihat dari Google Maps masih Sukanagara, masih di daerah yang sama. Ternyata panjang juga ya Cibeber ini. Sukanagara ini masih masuk di daerah Cibeber ya. Koreksi kalau aku salah ya. Soalnya jujur li aku baru pertama banget ke Cianjur. Aku pernah ke Cianjur tapi nggak lewat sini. Dari Bandung ke Cianjur tapi nggak lewat Cibeber ini sih waktu dulu. Jadi ini benar-benar pengalaman pertama aku melewati Cibeber. Jadi kalau aku ada salah-salah nama tempat atau salah-salah penyebutan nama desa, maafin ya guys, atau bisa koreksi di kolom komentar ya. Soalnya aku juga baca dari Google Map. Jadi aku baca aja berdasarkan yang ada di Google Map. Jalanannya masih sama, berkelok-kelok juga. Cuman bedanya di sini udah banyak rumah warga. Nah, Sukanagara lurus terus. Jalan Warung Bitung. Nama daerahnya Warung Bitung. Udah sampai di kalau aku lihat sih masih Sukanagara ya. Masih di daerah Campaka. Ini udah jam 11.23. Itu tuh bagus tuh. Sawah udah mau panen. Sepanjang Cianjur ya tadi sepi begini nih. Bayangin deh, ini siang aja sepi, apalagi malam. Nah, ini nanjak lagi, berkelok-kelok lagi, seru. Depan ada pemandangan tuh. Ada tahu bulat nih. Tahu bulat. Asik banget abangnya goreng. Gak beda jauh dari yang tadi nih. Wow.
Jalanannya keriting lagi nih guys. Tapi ini jalanannya bergerinjol, banyak tambalan. Kalau tadi yang sebelumnya jalannya mulus. Coba bayangin deh malam-malam lewat sini. Ini siang aja karena ada lalu lalang mobil motor aja nih, jadi kelihatannya ramai. Kalau malam pasti kan warganya udah pada tidur ya, terus lalu lalang mobil motor sedikit, ditambah penerangannya minim. Wah mantap. Nah itu udah mau panen sawahnya, udah menghijau, menghijau sih. Oke. Kalau nggak salah baca ini Cigombong ya. Kita udah memasuki daerah Cigombong. Sendirian. Ini sejuk. Udara di sini sejuk nih. Nah itu, aku sih dari tadi bayangin jalan malam di sini. Wah, hujan. Tuh, harap berhati-hati melintasi kawasan ini. Tuh, berhati-hati. Ini berkelok-keloknya udah nanjak lagi nih. Banyak rumah warga tapi jarang-jarang sih. Ada warung kopi itu peristirahatan. Nah, hati-hati ya. Sebelah kirinya tuh jurang. Ngeri ya. Ada tempat peristirahatan, warung Abah Pengkolan. Seru, jalannya aku suka. Wah ini kayak di Kuningan nih, kayak jalan mau ke Palutungan. Nah ini ada tempat peristirahatan lagi nih, banyak yang touring atau yang mudik. Panyairan, Kebun Montaya. Di sini banyak tempat peristirahatan ternyata. Tuh. Wow. Sebelah kita ada kebun teh.
Ada kebun teh. Aku lihat tadi sepanjang jalan ini banyak tempat peristirahatan. Nah, ini selamat datang di Kecamatan Sukanagara. Ini kita udah memasuki Kecamatan Sukanagara. Itu sebelah kanan apa ya? Kok kering gitu airnya. Wow, Masya Allah. Wow, kayak nggak berhenti bilang Masya Allah, karena kalau kalian ngalamin sendiri tuh seru gitu perjalanannya. Terus di sini adem, di sini adem guys. Tuh banyak peristirahatan. Ada warung nasi, ada mie ayam. Aduh, jalannya nggak rata. Ada mie ayam, ada bakso, ada pop mie, ada kopi. Ya, lengkap tuh situ peristirahatannya. Wow. Terus nggak ada pom bensin, nggak ada tambal ban. Jadi kayak kalau malam tuh cari pertolongan orang lain tuh bingung nggak sih? Karena rumah warga sendiri aja tuh di sini jarang. Banyaknya tuh nih kayak apa namanya, warung-warung pinggir jalan gitu loh untuk beristirahat, saung-saung. Jadi dari tadi di otak aku tuh mikir, aduh kalau malam hari lewat sini gimana ya keadaannya. Kamu tadi enggak nggak sih kesini ada motor nggak sih? Hah? Bukan, arah sebaliknya nggak ada. Kok nggak ngeliat ada motor ya? Bismillah. Nanti kita udah berdoa sebelum perjalanan. Kita wajib berdoa agar di jalan selalu dilindungi oleh Allah, dimudahkan perjalanannya, dilancarkan perjalanannya, dan selamat sampai tujuan.
Ini ada rumah warga, nanti nggak ada lagi, terus nanti ada lagi. Jadi memang rumah warganya tuh hanya di titik-titik tertentu gitu loh, nanti cuman jalanan aja tuh. Ini ada Elf ya, angkutan umum. Ke arah mana dia ya? Hati-hati Pak. Video perjalanan ke Curug Citambur ini akan aku lanjutkan di part 2 ya. Karena aku sayang banget untuk ngelewatin setiap momen dari perjalanan aku ke Curug Citambur. Karena alamnya tuh indah banget. Makanya nanti aku bikin part kedua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dan terus semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.